Si partnersnya itu memang kami sesuai dengan produknya kue balok dan sari daun kelor. Jadi memang kita partner utamanya adalah dengan petani yang memproduksi bahan-bahan pangan yang kami perlukan ini. Seperti itu. Kemudian mungkin di situ seharusnya masih ada ya, cuman belum tertuliskan semuanya. Mungkin juga dengan pihak dari pasar ya yang menjual bahan-bahan organik seperti itu. Kemudian tadi untuk dari biayanya ya. Nah, untuk biaya kembali lagi kami tadi belum sempat untuk mencoret-coret menjumlah semuanya. Ini jadi hanya estimasi kami saja begitu. Terima kasih. Oke. Baik. Masih adakah yang bertanya? Kurang jelas ya, Ibu, suaranya. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu, kita bahas ya, apa yang bisa kita peroleh dari pembelajaran, apa yang bisa peroleh dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang pertama ya, yang pertama adalah customer segment. Customer segment ini, how big is your market? Seberapa besar market kelompok 3 menurut kelompok 3 ini? Jadi market itu dibuat sebesar mungkin ya, marketnya. Jadi kalau merancang bisnis, marketnya harus semakin gede, semakin bagus. Bukan berarti semua ya, tapi marketnya tersegmen ya, tapi gede gitu ya. Karena untuk keberlangsungan bisnis Anda, bisnis Bapak Ibu, kelompok Bapak Ibu, betul nggak ya? Marketnya besar. Kemudian, nah pertanyaan saya, apakah market ini cukup besar? Misalkan remaja SMP SMA gede Pak, sekota Bandung gitu, berarti gede ya, berarti kalau sekota Bandung. Jadi how big is your market itu penting. Kemudian apa sih problemnya di situ? Problemnya apa? Belum sempat sarapan, ya, dan menginginkan sarapan yang sehat. Maka kita harus berpikir jernih ya. Anak-anak belum sarapan. Sarapan yang sehat itu apa saja ya? Salah satunya mungkin ini menawarkan kue balok. Apakah kue balok itu bisa sebagai fungsi sebagai sarapan? Oke, kita bertanya sebagai seorang customer. Kira-kira cukup nggak kue balok sebagai sarapan? Saya belum pernah makan kue balok sih, Bu ya. Bapak Ibu di sini gimana? Alternatif ya, mungkin sebagai alternatif. Berarti eh, masih perlu penguatan ya. Kalau belum cukup masih perlu penguatan, Bapak Ibu. Penguatannya apa? Apa sih kue balok itu dimakan saat apa, Bapak Ibu? Pertanyaannya. Apakah saat anak itu belum sarapan baru makan kue balok? Nah, bagaimana kalau sudah sarapan tapi ingin ngemil? Ada nggak? Ya, jadi cara kita menganalisa seperti itu, Bapak Ibu ya. Lebih cenderung mana, Bapak Ibu? Untuk sarapan atau untuk ngemil? Kue balok itu. Lebih cenderung yang mana? Oke, kelompok 3, gimana kelompok 3? Lebih cenderung yang mana? Lebih banyak yang mana? Untuk pengganti sarapan atau untuk anak snack, anak ngemil, anak jajan, kira-kira? Baik Pak, kami Ya. mencoba menjawab. Mungkin bisa Ya. dua-duanya ya Pak ya. Bisa untuk sarapan, bisa juga untuk ngemil ya Pak ya. Udah Pak. Kalau misalkan pagi mereka belum sempat sarapan dan opsinya biar tidak hanya makan gorengan saja Pak di pagi hari, kami menyediakan kue balok gitu untuk sarapan. Nah kalau jika di jam 10, jam 11-an mereka belum waktunya makan siang dan mau jadikan ini sebagai kudapan, masih bisa Pak. Oke, berarti kita perlu belajar ya, berarti analisanya. Jadi analisanya itu harus banyak pilihan. Oke, kalau anak itu sudah sarapan, berarti itu menambah peluang dia bisa makan kudapan tadi. Berarti nanti fokusnya adalah
bisa jadi dua-duanya. Jadi kalau katakan dua-duanya berarti tadi kue balok asik untuk ngemil atau pengganti sarapan. Ya, jadi kue balok asik untuk ngemil atau pengganti sarapan sehat. Nah, itu adalah isunya ya, itu kue balok. Jadi Bapak Ibu sekarang mulai belajar ya, mencermati kebutuhan customer-nya ini, kebutuhan ini. Anak SMP SMA ini kebutuhannya dia nggak sarapan, ya. Perlu juga nanti disurvei Bapak Ibu ya, disurvei. Surveinya siapa? Siswa sendiri aja Bapak Ibu. Siswanya anak SMP Santa Maria atau satu lokal ya, jenjang SMP-nya disurvei. Kalau pagi kamu sarapan atau enggak? Berapa banyak yang enggak sarapan? Ada separuh enggak? Kira-kira ya. Karena itu menentukan prospeknya kue ini ya. Kalau lebih dari separuh berarti bisa. Tapi kalau Pak ternyata banyak yang bawa bekal. Atau Pak mengandalkan makanan di kantin. Jadi berapa banyak kamu sarapan atau tidak? Sebenarnya begitu surveinya. Setelah ditanya, kalau kamu belum sarapan, kamu rencana apa? Makan di luar sekolah atau makan di kantin gitu pertanyaannya. Nah, itu contoh survei ringan ya. Oke, berarti value proposition-nya ini menentukan dari kebutuhan di customer segment ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sarapan, asik ngemil ataupun pengganti sarapan di sini. Kemudian oke ya, jadi ini value proposition-nya oke. Kemudian cara channelnya nih ya, cara channelnya supaya nyampe ke sini melalui apa? Sistem PO, apakah cocok Bapak Ibu sistem PO melalui sosial media atau bersama dengan kantin sekolah? Berarti ini bukan ke end user Bapak Ibu. Berarti ini apakah langsung ke kantin? Tanya saya. Kelompok 3. Ini langsung ke kantin atau ke end user? End user berarti customer-nya langsung. Pertanyaan saya, apakah ini memenuhi kantin-kantin sekolah, berbagai sekolah, atau langsung ke end user-nya, ke customer-nya? Monggo. Penjualannya kemana? Kelompok 3. Ya, kami di situ menyediakan ada 3 ya Pak ya. Yang pertama dengan sistem PO, yang kedua dengan kita bekerja sama di kantin, karena kita Ya. ini rencana sih Pak baru memulai, jadi mungkin dengan kantin yang sekolah dulu ya Pak ya, komplek kita sendiri seperti itu. Kemudian ada juga di situ via medsos, penjualan langsung, penjualan langsung. Penjualan langsung. Oke, berarti ada 3 ya, PO, sistem PO melalui media sosial, yang kedua kerjasama dengan kantin, dan yang ketiga dengan menjual secara langsung. Kemudian customer relationship-nya itu apa di sini ya? Dalam arti ini kan medianya. Berarti customer relationship itu artinya cara bagaimana berinteraksi dengan customer supaya customer-nya merasa puas ya. Program di sini, misalkan program apa? Kalau misalkan dia dengan sistem PO ini kan belinya berapa? Kalau misalkan dia beli 10 kue berarti ada apa? Namanya penawaran promosi di sini ya. Jadi customer relation ini bisa masukkan di sini adalah sistem promosi, kemudian kalau dengan kerjasama dengan kantin itu berarti sistem berbagi hasil atau diskon ya. Diskon untuk kantin ada keuntungan berapa persen untuk kantin gitu. Ya, jadi disinilah tempatnya customer relation. Kemudian kantin juga sama. Kantin ini bekerja sama dengan, ya karena ini bisnis berarti kita mesti bicara secara jangka panjang ya. Mungkin langkah pertama dengan kantin sekolah. Langkah berikutnya dengan kantin-kantin sekolah yang mana ya, sekolah mana saja. Nanti akan menentukan jumlah kuenya yang diproduksi berapa nanti. Kemudian yang ini sudah dapat, jadi ini juga dengan umbi-umbian oke, jadi keunggulannya adalah menu sehat.
Nah, oke ya, selesai ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Income oke lah dari penjualan kue balok tadi. Jadi 3 tempat ini, 3 channel. Kemudian lari ke key partner. Oke, pertanyaannya tadi kan key partner itu bolehkah satu atau lebih dari satu? Saya tadi sampaikan ya, semakin banyak maka akan semakin menguntungkan. Artinya begini Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu harus diamankan. Kalau hanya untuk produksi 60 kue, itu gampang ya. 60 kue itu gampang Bapak Ibu cari bahan baku. Yang jadi masalah itu nanti kalau kelompok 3 ini ya, kuenya itu permintaan sampai 500 kue gitu ya. 500 kue atau 1000 kue kan ada banyak 10 kantin. Kalau satu kantinnya kuenya 100, kalau 10 kantin sudah 1000 ya. Nah, itu produksinya maka harus kontinuitas bahan baku yang bagus itu ya. Bahan bakunya tadi apa? Tadi bahan bakunya kan opsinya itu umbi-umbian, kemudian atau tepungnya ya. Lalu dengan daun kelor tadi, itu dipastikan maka kelompok taninya ini mesti ada kerjasama. Kemudian apalagi di sini yang bisa dimasukkan kira-kira? Ya, kemasan. Oke, kemasan itu juga kita perlu kerjasama. Kemudian dari sisi promosi ya kerjasama dengan di sini key partner berarti masuk di sini adalah apa namanya pemilik kantin ya. Pemilik kantin ini bisa masuk di sini. Ya, pemilik kantin yang memastikan penjualan kita itu lancar. Pemilik kantin sekolah mana saja. Jadi gunakan A, B, C, ya, media, government, itu dimasukkan di sini. Komunitas, A-nya apa? Ya, A-nya apa kira-kira Bapak Ibu? Akademisi perlu nggak? Oh, tidak perlu. B-nya bisnis. Berarti pemilik kantin itu bisnis. C-nya community. Community itu bukan hanya kantin, bisa community itu Bapak Ibu kerjasama dengan kelompok-kelompok, klub-klub anak-anak ya, klub ya, misalkan itu adalah community. Lalu government ada nggak ada, lalu media sudah digunakan. Influencer perlu nggak atau mempromosikan. Jadi dicek semuanya ya, A, B, C, D, M, dicek di sini. Oke ya, jadi key partner semakin banyak semakin menguntungkan. Key activity ini bisa lebih detail lagi, memilih bahan, memasak, menjual, dan mempromosikan kue balok atau membangun kerjasama dengan pemilik-pemilik kantin ditambahkan di sini. Lalu kemudian key resources, di sini kelompok. Oke, berarti ini ditambahkan 5M tadi ya. Man-nya sudah, money-nya sudah, apalagi mesin, ya alat bahannya. Produksinya di mana? Nah, ini lokasinya di mana? Nah, ini masih lebih jelas ya, ditulis ditambahkan. M-nya ditambahkan. Kemudian bawahnya ini cost structure sudah betul, fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa. Jadi menunjukkan walaupun kita masih kecil, Bapak-Ibu, kita masih punya visi ke depan. Kalau mau produksi 1000, kira-kira cukup nggak tenaga ini? Kelompok 3, ya tenaganya, atau dalam arti jumlahnya. Kemudian kalau 1000 itu berapa modalnya, berapa yang harus keluar, keuntungannya berapa, dihitung. Ini contoh ya, jadi bisnis itu memang harus dihitung dan harus ada profit. Saya kira itu ini untuk kelompok 3, Bapak Ibu. Jadi sudah bagus, tinggal ditambahkan poin-poin di sini supaya Bapak Ibu di sini di kelompok 3 ini growing-nya itu bisa diantisipasi. Jadi kalau 1000, kalau 5000 kue, mungkin nggak? Sangat mungkin ya, karena kantin jumlah sekolah kan banyak. Ya, kalau kantin yang mengikuti kerjasama ini ada 25 kantin, berarti kan perlu tenaga pengirim. Nah, masukkan di sini ke resource tenaga pengirimnya.
Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pola pikir kita adalah kalau bisnis ini berkembang, apa antisipasi kami dalam menyiapkan bisnis ini supaya growing ya, tidak keteteran lah istilahnya. Demikian, terima kasih dari kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Baik, berikutnya. Berikutnya kelompok 1 atau 2 yang Dari kelompok 2 Pak, kami membutuhkan key resources dengan brand ambassador Ibu Ratu. silakan. Saya tak pergi. Selamat siang, Bapak Markus dan Bapak Ibu guru sekalian. Selamat siang. Maaf, saya belum berjelas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama itu dirancangkan untuk makanan dan minuman, yaitu F&B. Lalu dari kelompok 2 waktunya dari sekarang yaitu 29 Agustus 2023 serta versi 1.0. Lalu yang pertama yang akan kami bahas adalah customer segment, yang mana masyarakat untuk masyarakat berbagai kalangan mulai dari usia 6 tahun sampai usia tidak terhingga. Jadi usia dari 6 tahun sampai tidak terhingga, selagi orang tersebut masih bisa mengonsumsi produk yang kami buat. Begitu. Lalu yang kedua, masyarakat yang menginginkan sehat, saluran pernapasan untuk bisa diminum oleh pria dan wanita. Selanjutnya, masyarakat yang ingin menjaga imunitas tubuh. Di sini bisa mendetoksifikasi tubuh seperti itu. Lalu selanjutnya, value proposition, minumanku kesehatanku. Ini merupakan satu tagline dari produk kami Bapak Ibu, yaitu sesekal, sehat, segar, terjangkau. Selanjutnya, minuman praktis bisa dibawa kemana saja. Jadi memang nanti kami akan membuat minuman kami dalam sebuah botol atau gelas yang bisa dibawa kemana saja. Lalu selanjutnya channel. Channel itu kami mempromosikan bisnis kami ini, dagangan kami ini di media sosial seperti IG, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Dan juga ada marketplace yang pertama ada Shopee Food, ada Grab Food, dan juga GoFood. Serta kalau di luar dari itu kami bisa mempromosikan dari mulut ke mulut, dari satu orang ke orang yang lain, tetangga dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Customer relationship, marketing kami secara online yaitu beli 2 gratis 1. Jadi itu merupakan daya tarik dari produk kami. Kami melakukannya melalui media sosial yang seperti kami ucapkan tadi, IG, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Lalu marketing offline-nya beli 2 gratis 1 melalui event. Bisa jadi acara musik, acara pertandingan, olahraga, acara kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Nanti kami di sana akan membuat plan tersendiri supaya kami bisa mempromosikan dagangan kami kepada orang-orang yang ada di sana. Begitu. Lalu kelima, key partner. Supplier dari supplier bahan minuman, dari supplier kemasan botol, ada pedagang juga, dari penyelenggara event dan sales. Begitu Bapak Ibu. Lalu KFC memberi bahan, kami akan memberi bahan baku minum
yang berkualitas. Kami akan membeli bahan baku minuman yang berkualitas atau premium di tempat-tempat yang berkualitas dan premium juga pastinya. Selanjutnya, melayani pelayanan dengan ramah, cepat dan memuaskan. Karena ini menurut kami akan sangat dibutuhkan oleh calon customer kami. Maka karena ini merupakan salah satu daya tarik ketika kami akan melakukan pelayanan dengan cepat, ramah, dan pastinya harus memuaskan. Serta kami akan mempertahankan kualitas dari rasa yang kami ciptakan. Yang kedelapan dari suatu supplier bahan baku terpercaya, kami akan mendapatkan bahan dari supplier bahan baku terpercaya, lalu bekerja yang kompeten untuk mengolah minuman, bekerja yang kompeten untuk mengolah minuman. Kemudian ini yang terakhir, konstruktor pengadaan bahan baku, anggaran untuk pemasaran dan promosi, lalu pengadaan alat produksi dan karyawan. Jadi ada 4 kontraktor yang akan melakukan. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf jika tadi saya kurang fokus dalam penyampaian, tapi memang Oke, ini script. Yang pertama itu modal awal dari tim, lalu dana dari investor. Kami akan mencari investor Bapak Ibu. Yang ketiga penjualan dan minuman. Lalu yang terakhir sistem bagi hasil dari minuman. Begitu saja Bapak Ibu, terima kasih. Baik. Terima kasih. Silakan. Kelompok lain, kelompok 1 dan 3, ada pertanyaan mengkritisi hasil diskusi kelompok 2. Izin Pak, bisa lihat yang hasil kelompok 2? Kelompok 2, silakan. Tampilkan kelompok 2. Tampilkan kembali. Di key activities Pak. Ya, sudah nampak itu. Ya, di key activities itu membeli bahan baku murni dan berkualitas. Yang saya mau tanyakan adalah karena tadi menyampaikan akan dibuat minuman dengan kemasan botol. Nah, saya mau kaitkan dengan mempertahankan kualitas dan rasa. Ya, karena kalau pengalaman saya, nah, saya mau tanya dulu, botolnya botol seperti apa, Pak Ibu? Kelompok 1, kalau mau dibawa kemasan botol, makanya botolnya seperti apa? Kelompok 2, kita kelompok 1. Kita lihat masih mute. Kelompok 2-nya masih mute. Baik, Ibu, kami akan menjawab. Jadi, botol yang akan kami gunakan kurang lebih seperti ini, Bu. Oke, nah, kalau misalnya botol plastik yang sekarang sedang in ya, Bu ya. Oke, nah itu kira-kira kalau pertimbangan kelompok 2, kemasan botol seperti itu nanti akan bertahan berapa lama? Oh, ini bisa dipakai.
Baik, baik Ibu, terima kasih. Jadi selagi botol ini kedap udara akan bertahan sekitar 1 bulan begitu Bu. Bulan. Oke. Nggak apa-apa. Karena pengalaman saya membuat minuman botolan itu yang paling susah untuk menjaga sterilnya. Jadi 1 bulan itu sebetulnya kalau buat saya waktu yang sangat lama ya. Nah, kaitannya dengan yang bawah. Coba. Ya. Jadi di activities Tambahan sedikit. berapa ya? Sedikit. Nah, untuk menahan botol ini, selain botolnya, kita akan mencari jenis botolnya, ya, untuk menahan pengawet. Kemudian yang kedua, dari oregano sendiri itu adalah oregano itu sebagai pengawet. Jadi pengawet secara alamiah. Nah, jadi bisa nanti juga di Google bahwa manfaat dari oregano juga itu sebagai pengawet secara alamiah, begitu ya. Kemudian rasa juga itu bisa bertahan lebih lama dari oregano ini, begitu. Terima kasih. Masih mau dilanjut tapi doa dulu Pak. Oh ya, silakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, silakan dilanjutkan. Dari kelompok 1, apakah masih ada pertanyaan? Ya, masih. Izin bertanya, menyambung ya Pak ya, izin melanjutkan. Jadi sebetulnya kelompok kami itu kan mengambilnya yang agrobisnis ya. Ya. Dengan tujuan sebetulnya biarkan kelompok lain belajar membahas itu, sehingga nanti kami juga akan belajar itu dan kami membahas yang agrobisnisnya. Saya mau menambahkan saja, kalau tadi yang tadi sama Bu Rama atau dari kelompoknya kelompok 2 itu mengambil yang tadi itu, maka tolong di-share lagi Pak hasilnya, atau kelompok 2 tolong di-share. Yang nomor berapa Pak itu? 9. Di nomor 9-nya, di cost-nya. Nah, berarti yang di situ ditambahkan, kalau menurut saya Pak ya, ditambahkan itu untuk biaya mensterilkan botolnya. Ya, karena sterilisasi botol plastik itu yang paling sulit. Kalau botol kaca itu paling gampang, tapi kalau botol plastik itu yang paling sulit di sterilnya. Kemudian satu lagi cost untuk penelitian, karena harus diteliti sampai berapa lama dia memang betul-betul tahan, betulkah 1 bulan atau tidak. Tujuan saya betul karena ini sebetulnya bagus kalau buat saya. Jadi kita memang kalau misalnya memang kita mau melakukan ini, kita harus betul-betul melakukan penelitiannya dan sebagainya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, masukan ya dari kelompok 1.
Nah, nggak apa-apa. Oke, nanti pembahasannya sekalian ya. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain juga? Kelompok 3? Pak, mau tanya lagi. Ini tanya sama Pak Markus. Pak Markus, kalau misalnya untuk biaya-biaya itu ya, ini kan pada saat kita membuat, ini kan pada saat kita merancang ya, Pak. Kita merancang. Nah, kemudian seperti ini, contohnya, atau nanti juga kelompok saya pasti ada kurangnya juga, ada banyak kurang juga. Nah, pada saat kita sudah merancang, ternyata ditemukan ada biaya yang belum atau bisa dimasukkan ke dalam komponen biaya. Jadi artinya kita masukkan biaya kan tadi misalnya cuma 4, kelompok saya mungkin cuma 3 misal gitu ya. Ternyata dalam perjalanan ada tambahan komponen biaya yang belum dimasukkan gitu Pak. Nah, itu bagaimana? Baik. Saya jawab dulu ya. Jadi kelompok biaya tetap ada di kos ini nomor 9. Cost structure ya nomor 9. Oke. Baik ya, kita bahas ya. Bapak Ibu, kita bahas. Silakan ditampilkan kembali. Slide-nya ditampilkan dari kelompok 2. Mari kita analisa ya. Mari kita analisa. Customer segment ya, customer segment masyarakat berbagai kalangan mulai dari 6 tahun. Masyarakat yang menginginkan sehat saluran pernapasan untuk pria dan wanita. Pasangan ini menjaga imunitas tubuh detox. Berarti masyarakat berbagai kalangan mulai dari usia 6 tahun. Saya kira kalau minuman ini mesti ada segmennya ya. Jadi harus jelas segmennya ini. Mungkin yang usia untuk model minuman begini ini usia remaja ya, minimal remaja. Remaja, SMA ke atas. Tuh. Kemudian masyarakat yang menginginkan sehat saluran pernapasan, berarti ini minuman sifatnya untuk kesehatan. Masyarakat yang menjaga imunitas tubuh. Oke, berarti ditangkap ya. Problemnya adalah, jadi harus tahu problemnya, Pak Ibu. Problemnya apa kebutuhannya? Problemnya mereka ingin minum kemasan ya, minum kemasan, tapi kemasan yang higienis, minuman kemasan yang sehat. Nah, berarti minuman kemasan selama ini hanya untuk memenuhi kesegaran ya. Kenapa? Karena kesegaran itu harganya bisa lebih murah. Kesegaran, tapi tidak memenuhi unsur kesehatan. Berarti yang dipenuhi di sini adalah sehat dan segar. Gitu kan ya? Sehat dan segar. Oke, sekarang dilihat value proposition-nya. Minumku, kesehatanku ya. Minuman praktis bisa dibawa kemana-mana. Ini perlu ditambahkan. Keunggulannya apa di sini? Jadi kesehatan itu macam-macam ya. Keunggulannya apa? Saya ngelihat atau kita ngelihat masih belum nampak ya value proposition-nya. Yang nampak adalah minumku, kesehatanku. Dan minuman praktis. Padahal yang mau ditonjolkan adalah higienis, sehat, karena ini kan ada yang mempertahankan kualitas dan rasa. Berarti di sini harus ada selling point-nya apa? Ya, selling point itu ya poin yang bernilai ya untuk dijual. Selling point-nya apa di sini? Oke, kelompok 2 bisa dijelaskan nggak kelompok 2? Selling point-nya apa kira-kira? Mungkin dari bahannya atau dari apanya yang membuat ini sehat nih gitu. Gimana? Bahannya dari apa ini? Kelompok 2, organo, betul. Bahan bakunya itu daun oregano, Pak. Oke, apa keunggulannya? Ya, keunggulannya mesti dimunculkan ya. Di sini di kolom Bahannya
kandungannya itu mengandung mangan, kalsium, zat besi, vitamin K dan serat. Oke, itu kan feature-nya ya. Feature-nya artinya kandungan oregano itu mengandung mangan ya, serat, vitamin. Nah, untuk customer-nya apa efeknya? Nah, itu yang dimunculkan. Seperti tadi kan, untuk imunitas, untuk apa ya itu yang dimunculkan ya. Fungsinya itu Pak, meredakan flu dan batuk, ISPA. Oke, baik, ditampilkan lagi silakan. Ayo kita lihat sedikit lagi aja ya supaya kita bisa cukup waktu istirahat. Oke ya, jadi di sini ditambahkan di kolom value proposition ya. Kandungannya apa? Berefek untuk apa? Kandungannya tadi mengandung serat, vitamin ya, mangan, mineral dan bermanfaat untuk mengatasi batuk ataupun apa tadi? Atau imunitas. Oke ya, dan agak naik dikit. Agak naik, bisa naik. Kemudian terlalu banyak ya, sebenarnya nggak kelihatan. Oke, sip ya. Kemudian yang perlu dikritisi di sini yaitu ini ya. Ini kan tadi yang ditanyakan oleh kelompok 1 tentang minumannya kan menggunakan botol ya, supaya higienis maka perlu sterilisasi. Kalau hemat saya, supaya biayanya tidak besar, maka sebaiknya apakah tidak perlu produknya yang fast moving. Fast moving itu artinya langsung dikonsumsi. Berarti dijual untuk tidak disimpan 1 bulan ya. Tapi harus habis dalam waktu 1 minggu misalkan. Mungkin tidak perlu sterilisasi. Ya, jadi memang produknya dibuat bukan mengendap di lemari es, di toko-toko atau di supermarket ya. Berbeda dengan produk-produk di luaran yang apa namanya seperti minuman-minuman yang di Alfa, di Indomaret itu kan memang minumannya untuk lama ya, distribusinya luas se-Indonesia dan minuman untuk lama sehingga itu berkonotasi tidak higienis. Kenapa ya? Karena mengandung gula, ada pengawet, ada perasa, ada pemanis, tidak higienis. Memang menyegarkan tapi tidak higienis. Memang itu tagline mereka ya. Tapi kalau mau membuat produk yang ya kualitas dan rasa minuman kesehatan berarti sebaiknya fresh ya. Minumannya fresh berarti harusnya fast moving. Menurut saya sih. Apakah tidak seperti itu? Ya, jadi ini menjadi catatan. Jual aja yang fast moving. Jual aja yang model botol atau model gelas yang cekrek, sekali cekrek itu kan minuman yang ini ya, apa, yang cepat peredarannya istilahnya fast moving. Kalau menggunakan botol, ya berarti tidak perlu disimpan terlalu lama. Jadi ya memang kita jujur mengatakan ini fresh ya, jadi tanpa pengawet ya, jadi 1 minggu begitu ya. Jadi memang itu mempermudah kita ya untuk menunjukkan bahwa ini minuman kesehatan tanpa pengawet. Kalau kita menjual minuman kesehatan dan ternyata ada pengawet ya customer yang peka akan menilai ya sama aja ada pengawetnya. Pengawet itu kan juga zat yang berbahaya juga ya. Ini menurut kacamata customer. Nah ini silakan nanti dikritisi. Ini masalah-masalah begini Bapak Ibu, itu bukan kendala ya. Masalah gini nih, oh gitu bermasalah, gimana enaknya? Nah itu untuk dipecahkan Bapak Ibu. Jadi ini adalah hal-hal yang memang wajar ya di dalam kita kemasan, dalam kita membuat produk ya yang hasil jadi itu memang perlu mengkritisi seperti ini supaya dicari solusinya ya. Salah satunya tadi fast moving, salah satunya atau dengan model gelas yang model press sehingga tidak perlu disimpan lama. Kalau model botol maka akan berpikir ini bisa tahan lama begitu ya. Ini image dari customer Bapak Ibu ya. Oke, kemudian key resources ini menurut saya supplier bahan baku terpercaya ini bukan supplier ya.
Jadi ini kalau supplier di sini ya, supplier bahan minum. Resources ini menyiapkan ya bahan baku yang diperlukan. Jadi bukan suppliernya, tapi bahan baku yang diperlukan. Pekerja yang kompeten, peralatannya apa saja di sini akan perlu ditulis ya. Kemudian cost structure juga sama. Jadi cost structure itu biaya awal untuk usaha itu memang ada ya dan besar termasuk modal awal. Tapi setelah bisnis ini jalan maka BEP nanti akan kembali. Maka perlu menghitung BEP nanti dihitung kembalinya berapa lama. Kalau bisnis yang awal-awal biasanya BEP antara 3 bulan sampai 6 bulan sudah mesti BEP Bapak Ibu. Kalau modalnya tidak terlalu besar. Oke ya. Baik. Ini mungkin pengantar atau komen dari saya. Overall sudah bagus, sudah nampak, hanya memang tambahan-tambahan ya beberapa tadi catatan ya untuk seperti tadi disampaikan kelompok 1 ya. Kalau disimpan 1 bulan perlu sterilisasi, tapi supaya menghindari biaya itu maka dibuatlah fast moving, jadi lebih cepat. Mungkin 1 minggu sudah selesai diminum konsumsi. Demikian tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Waktu sudah menunjukkan istirahat, nanti kelompok 1 berarti ya, berarti kita nanti setelah istirahat saja ya, kita lanjut kembali. Demikian Bapak Ibu, Pak Andoko, saya kembalikan waktunya. Baik Pak Markus, berarti tinggal satu kelompok nanti setelah istirahat ya Pak Markus ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita istirahat, kita ke ruang duduk bersama-sama. Silakan. Nanti kembali ke ini pukul 1 ya Pak Markus ya. Ya. Lagi di ruang guru. Part 2.